Di sini saya akan menjelaskan pengertian PAUD. PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan sebagai bentuk bagi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Maksud di sini adalah kenapa pentingnya PAUD? Karena kan PAUD itu umur anak dari 0 sampai 6 tahun. Tetapi kalau untuk sekolah itu minimal 4 sampai 6 tahun karena untuk 7 tahunnya itu masuk ke SD. Kenapa penting? Karena di sekolah PAUD itu kita sebagai guru bisa mengajarkan karakteristik anak, kita bisa mengajarkan cara disiplin dan lain-lain gitu. Soalnya PAUD itu kita tidak menekankan anak itu untuk bisa membaca, menghitung dan lain-lain. Cukup untuk lebih tepatnya itu mengenal ya Bu, lebih tepatnya mengenal hijaiyah atau mengenal abjad dan lain-lain. Tujuan pemerintah mengadakan PAUD itu yaitu meringankan kepada masyarakat. Jadi pendidikan itu tidak dibebani dengan materi yang sangat banyak gitu ya. Tapi mudah-mudahan sekarang juga masih seperti itu ya Bun ya. Jadi tidak terlalu tinggi gitu. Karena kalau terlalu tinggi juga kasihan pada masyarakat ya Bun ya. Dan juga perkembangan dan pertumbuhan juga sangat menentukan bagi anak di masa depannya, atau disebut juga masa keemasan yaitu golden age. Jadi diberikan stimulasi yang sangat baik-baik pada anak di masa keemasan ini gitu ya, dengan bahasa yang baik, dengan perlakuan yang baik, dengan kasih sayang. Nah itu akan merangsang anak istilahnya tumbuh sebagai anak yang satu untuk mendukung tumbuh kembang anaknya agar optimal, diantaranya mengembangkan kemampuan sosialnya. Jadi kalau di sekolah anak-anak bisa berinteraksi dan bersosialisasi dengan temannya ya, tidak seperti di rumah diam dan tidak ada temannya. Yang kedua, mengembangkan kemampuan emosionalnya, jadi emosionalnya terlatih. Meningkatkan rasa percaya diri, ya Bu, jadi nggak pemalu. Seperti kita suka panggil ya, murojaah, hafalan hadis suka panggil ya sendiri-sendiri seperti itu. Musyawarah kepada wali murid dan guru kita jelaskan bahwasanya PAUD seperti ini gitu kan. Bahwasanya penting sekali PAUD itu. Memang kalau di PAUD itu jarang terakui, memang betul ya. Jadi kalau kata kasarnya meremehkan gitu. PAUD inilah asal-asalan gitu kan. Pasti orang tua seperti itu. Ada yang seperti itu, ada juga yang mementingkan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan salah satu cara mengumpulkan orang tua murid, kita mengadakan apa sih namanya? Parenting. Parenting, betul, seperti itu. Jadi salah satunya itu ya Bun ya. Kita jelaskan dulu tujuan PAUD, maksud PAUD dan manfaat PAUD-nya itu sendiri. Dan pembelajarannya pun harus dijelaskan kepada wali murid. Jadi wali murid paham gitu. Apa sih kinerja di sekolah ini tuh bagaimana? Kan seperti itu. Ada orang tua yang melihat kepala sekolahnya diem dan biasa saja. Mungkin orang tuanya jadi menganggap sepele, kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau kitanya tegas, kita memberikan penjelasan yang benar-benar gitu kan pada wali murid, dan wali murid paham, insya Allah itu akan bisa membuahkan hasil. Gitu aja Ibu. Usia 4 sampai 6 tahun itu mencakup TK, RA atau sederajatnya, jalur pendidikannya formal. Untuk belajar dari umur 2 sampai 4 tahun sampai penitipan anak ya, 3 bulan sampai 2 tahun. SPS 4 sampai 6 tahun.
berlanjut ke landasan yuridisnya, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B. Landasan yuridis yang kedua yaitu Undang-Undang Perlindungan Nomor 23 Tahun 2002. Kemudian landasan filosofis. Untuk menuju ke landasan filosofis ini, marilah kita kembali ke konsep kita tentang pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini itu adalah pendidikan dimulai dari 0 sampai 6 tahun. Ya, jadi anak-anak usia 0 sampai 6 tahun itu adalah anak-anak yang memiliki masa keemasan. Ya, nah di sini ada beberapa pandangan filosofis yang akan kami sampaikan itu 6 pandangan filosofis. Yang pertama itu Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak adalah sebagai kodrat alam yang memiliki pembawaan masing-masing serta kemerdekaan untuk berbuat serta mengatur dirinya sendiri. Kemudian pengajaran yang harus diberikan pengetahuan yang berfaedah lahir dan batin, yaitu memberi kebebasan yang seluas-luasnya kepada anak tanpa membebani anak harus bagaimana anak berbuat. Jadi di sini menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu adalah sebagai pamong yang hanya memberikan arahan saja ketika anak mengalami kesulitan. Jadi tidak diawali oleh guru yang mengatur seperti ini harus seperti ini. Ya, jadi diberi kebebasan yang seluas-luasnya. Itu menurut pandangan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua yaitu menurut Jean Piaget atau Lev Vygotsky. Anak membangun pengetahuannya sendiri karena memiliki begitu banyak gagasan. Nah, ternyata anak itu memiliki gagasan yang lebih banyak dibandingkan dengan orang dewasa. Karena anak itu memiliki kemampuan yang berbeda karena mereka masih alami, ya, masih kosong, ya, masih memiliki pengetahuan yang lebih banyak gitu dibandingkan dengan kita. Kemudian pengetahuan yang dibangun itu adalah berdasarkan pengalaman anak. Jadi misalkan anak pergi kemana nih dengan orang tuanya, nah bu gurunya bertanya, Dek, kemarin kamu jalan-jalan kemana? Misal ya, kalau ke kota, nah di kota itu melihat apa? Melihat gedung. Yuk kita bangun gedung yuk. Nah, jadi menurut Jean Piaget itu adalah dibangun berdasarkan pengalaman anak ketika itu. Jadi bu guru boleh bertanya, ya, anak pergi kemana, dengan siapa, melihat apa di sana gitu. Jadi di sekolah diimplementasikan, dibentuk, boleh lewat puzzle, ya, kemudian lewat balok dan lain sebagainya, boleh menggambar, boleh, ya. Jadi itu diimplementasikan seperti itu. Kemudian yang ketiga, menurut Jean-Jacques Rousseau, konsep kembali ke alam dan pendekatan bersifat alamiah dalam mendidik anak. Jadi konsepnya kembali alam seperti yang tadi Bunda jelaskan, ya, belajar dengan alam. Jadi anak dibawa kembali ke alam. Di sana mereka bisa belajar menemukan apa saja, ya. Nanti di sana guru hanya tinggal mengembangkan. Misalkan menemukan cacing tadi, ya. Kemudian menemukan tanah yang bermacam-macam kan berbeda-beda. Jadi kita nanti sebutkan warnanya apa, ya, berbentuk seperti apa itu. Kemudian tujuan pendidikan adalah membentuk anak menjadi manusia yang bebas. Jadi tidak ada tekanan di sini. Jadi pendidikan anak usia dini itu memang dikembalikan lagi ke anak. Bagaimana anak di dalam kelas itu mau belajar dengan pengetahuannya, ya. Tapi di sini guru adalah sebagai tidak sebebas-bebasnya. Jadi guru itu sebagai pengaturnya, ya. Jadi mengarahkan ketika anak memang salah, ya memang kita harus membenarkan gitu. Jadi nggak sebebas-bebasnya mereka lakukan yang seperti contoh di luar harus seperti ini, tapi guru harus memberikan pencegahannya, ya, solusinya seperti apa gitu. Kemudian yang keempat, menurut Friedrich Wilhelm,
yaitu anak sebagai individu yang pada kodratnya bersifat baik. Jadi semua anak itu adalah mempunyai watak yang baik. Ketika watak anak itu buruk, itu adalah pengaruh dari lingkungan luar. Ya. Yang kelima adalah pandangan menurut Maria Montessori, yaitu pentingnya kondisi lingkungan yang bebas dan penuh kasih sayang agar potensi yang dimiliki anak dapat berkembang secara optimal. Anak memiliki kemampuan untuk membangun pengetahuannya sendiri dan hal tersebut dilakukan oleh anak mulai dari awal sekali. Jadi ketika masuk ke dalam kelas itu, ya, berikan kemampuan lingkungan yang bebas, ya. Jadi anak boleh memilih permainan apapun yang mereka inginkan. Jadi jangan diarahkan, ayo ke sini dulu, ke sini. Jadi anak itu akan bingung. Ya, jadi ketika masuk ke dalam kelas itu, ya, setelah kita banyak membaca, ya, selain hafalan doa dan lain sebagainya, itu silakan anak-anak diberikan kebebasan untuk untuk berkembang secara optimal. Kemudian yang keenam, menurut Pestalozzi, yaitu lingkungan keluarga memiliki andil yang cukup besar dalam membentuk kepribadian seorang anak pada awal kehidupannya. Jadi memang keluargalah yang menentukan awal perkembangan anak itu. Ya, jadi kita bisa lihat ketika dari rumah ada masalah, di sekolah akan terlihat murung. Anak pada dasarnya memiliki pembawaan yang baik. Yang ketiga, segala bentuk pendidikan adalah berdasarkan pengaruh panca indera, ya, dan melalui pengalaman-pengalaman tersebut potensi-potensi yang dimiliki oleh seorang individu dapat dikembangkan. Nah, ternyata pendidikan itu adalah berdasarkan pengaruh panca indera, penglihatan kita, penglihatan anak terhadap media yang kita tampilkan di kelas. Kemudian mereka mendengar apa, gurunya berbicara tentang apa, itu adalah berpengaruh sekali terhadap perkembangan anak itu menurut Pestalozzi. Nah, Kalau anak hiperaktif itu kan memang tidak bisa diarahkan, ya, terkadang tidak bisa diarahkan, tapi juga karep kalau gitu mah gimana dia gitu kan, gitu. Terkadang kan guru juga suka bingung kalau anak apalagi udah hiperaktif terus galak. Bagaimana cara menghadapi anak seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya membangun sekali, ya, karena mungkin semua kita mengalami hal seperti itu. Adalah 1-2 orang mah, ya. Saya juga ada kelas A lagi. Iya, pengalaman banget ya sama kita. Kalau saya di kelas itu memiliki cara yang beda memang ke anak itu, ya. Terutama memang dia nggak mau dalam kelas. Nah, saya tidak pernah memaksakan. Kan orang tua itu melihat, Bu, anak saya kok nggak nulis ya? Bu, kok anak saya di luar terus ya? Nggak pernah dalam kelas gitu ya. Nah, saya bawa di luar kelas, saya sambil bawa mainan itu. Jadi saya nggak maksakan dia harus di dalam kelas gitu, karena dia nggak nyaman dengan bising. Ya, kemudian kalau orang rame dia pokoknya pengennya penyendiri gitu kan. Terus saya bawa dia keluar kelas, saya bawa bukunya. Kalau kan memang pakai buku, ya, Bu. Saya pakai buku, bawa bukunya, saya ajak dia rileks dulu, ajak dia ngobrol dulu, ya. Dengan bercerita dulu. Terus udah selesai bercerita, dia nanya sesuatu, apa itu planet, Bu? Ada di mana? Suka tanya jawab seperti itu. Mau kalau saya anak keluar diikutin gitu ya, atau mungkin di kelasnya ada 2 guru ya, karena kan kita tidak mungkin meninggalkan yang lain. Oh iya, 2 guru. Ya, Satu kelas ya 2 guru. Guru pendamping ya itu. Ya, guru pendamping itu ya untuk mengajar, ya itu ngajar yang memang tidak bisa untuk di kelas terus gitu. Ya, tapi insya Allah kalau anak dengan sentuhan hati, ya, kita benar-benar sayang sama anak itu, nurut insya Allah, ya. Sampai-sampai bilang seperti ini, Bu, aku nggak sayang sama mama, aku sayangnya sama bu guru. Saya nangis bener. Jadi kalau ngajar itu dari hati lah, jangan sampai ya bener.
bener-bener dari hati, jadi anak ge bener ke kita gitu, jadi nurut teh bener. Padahal kata mamahnya mah, Bu ya Allah kalau di rumah Bu ya Allah katanya, kok sama Bu guru mah nurut ya. Nah itu kuncinya teh memang dari hati, kitanya bener-bener mani teh gitunya. Terus kita juga bilang ke anaknya, kita itu sayang Pitra, mau ibu teh sayang teh ke Pitra, saya nyampe bilang gitu ya. Jadi dia ge mani kalau ketemu saya mah alhamdulillah gitu ya. Tapi memang anaknya nggak mau denger suara bising, kan kita namanya anak-anak ya, kalau udah nyanyi teh doa ge make teriak, jangankan doa ya. Ya pokoknya anaknya hiperaktif gitu. Tapi kalau kita ngajarnya pakai hati, insya Allah ya bisa dibawa ke